Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kita menggunakan virtual laboratorium atau virtual lab. Kalian bisa menggunakan laptop, komputer, atau perangkat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan virtual lab. Nah, untuk linknya Ibu taruh di bawah supaya kalian bisa mencobanya di rumah. Oke, materi yang kita bahas yaitu bioteknologi, khususnya cloning. Nah, apa itu cloning? Ada yang bisa tahu apa itu cloning? Nah, cloning merupakan proses menghasilkan individu-individu dari jenis-jenis yang sama, identik secara genetik. Nah, pengkloningan ini merupakan aseksual yang bisa terjadi di serangga, bakteri, dan lain sebagainya. Untuk bagaimana proses cloning, kita akan melihat dari virtual lab yang akan saya tampilkan. Silahkan disimak dengan baik ya anak-anak. Pada layar terdapat gambar tikus. Nah, di situ kita mulai saja, diklik, dan kemudian muncul berbagai macam gambar. Nah, di situ ada macam-macam alat dan bahan yang akan dilakukan untuk melakukan proses cloning. Nah, itu ada yang pertama, ada yang namanya Mimi. Nah, Mimi itu berwarna coklat. Yang kedua ada Medgo. Dia itu sebuah tikus berwarna hitam ya. Dan ketiga ada Momi. Nah, Momi ini berwarna putih. Jadi ada 3 tikus ya anak-anak. Kemudian ada mikroskop, cawan Petri, pipet, dan ada cairan untuk menstimulasi sel. Nah, kita klik mulai untuk mengcloning. Nah, kita tunggu. Ada 6 tahap untuk memulai proses cloning. Yang pertama yaitu isolasi donor sel dari Mimi dan Medgo. Nah, Mimi tersebut diambil sel somatiknya atau sel tubuhnya, kemudian ditaruh di wadah atau cawan Petri. Kemudian Medgo ini diambil sel telurnya. Kemudian ditaruh pada mikroskop. Kita amati yang pertama sel telur terlebih dahulu. Nah, pada sel telur kita ambil inti selnya menggunakan mikropipet dan blue pipet. Nah, kita ambil nukleusnya sehingga yang tersisa hanya sel membrannya saja. Setelah diambil, ditaruh kemudian di dalam cawan Petri tersebut dan dimasukkan lagi ke mikroskop. Nah, di dalam mikroskop terdapat 2 sel. Yang pertama ada sel somatik dan kedua ada sel telur. Nah, pada sel somatik diambil inti selnya menggunakan pipet secara hati-hati ya. Diambil sel inti selnya dari sel somatik, kemudian dipindahkan ke sel telur tadi yang hanya tersisa membrannya saja. Nah, setelah itu ditunggu dalam beberapa jam ya. Di sini untuk bergabungnya kedua inti sel tadi. Setelah itu ditetesi dengan cairan penstimulasi sel yang berguna untuk membantu berkembangnya sel baru tersebut menjadi zigot, sehingga berkembang menjadi morula, blastula, dan gastula. .
Nah, setelah berkembang, zigot tersebut dimasukkan kepada induk yang ketiga yang disebut juga dengan momi. Nah, ini berperan sebagai ibu, dia mengandung selama proses pertumbuhan janin yang ada di perutnya. Nah, setelah lahir, kita lihat di situ ada 3, manakah yang sama dengan induknya? Apakah berwarna coklat, berwarna hitam, atau berwarna putih? Karena kita menggunakan sel somatik tikus yang berwarna coklat, maka anak tersebut berwarna coklat, tidak sama dengan ibu yang mengandungnya. Ibu yang mengandungnya akan berwarna putih ya, bukan berwarna coklat. Mudah dipahami kan anak-anak? Caranya gampang, kalian bisa dicobanya di rumah. Cukup sekian pertemuan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.